Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Sumianti, peserta Diklat CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Bandung Barat. Pada kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi agenda 2 mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah individu atau kelompok yang membentuk janji kemudian melakukan janji tersebut. Sedangkan mutu adalah standar yang menjadi kelayakan hingga menjadi ciri khas. Pada komitmen mutu terdapat 4 hal penting, yaitu berhubungan dengan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Inovasi adalah cara utama suatu organisasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan mutu, segala sesuatu yang diinginkan oleh customer yang menjadi standar kelayakan pelayanan suatu organisasi. Ada 5 hal yang dilakukan berhubungan dengan menjaga komitmen mutu. Yang pertama adalah goals atau tujuan, yang kedua roles atau peran, yang ketiga prosedur atau prosedur, kemudian yang keempat adalah relationship atau hubungan, dan yang terakhir adalah leadership atau kepemimpinan. Nilai dasar orientasi mutu adalah komitmen pada kepuasan customer, kemudian melakukan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, kemudian melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Untuk meningkatkan produktivitas suatu organisasi dilakukan dimulai dari proses input, proses hingga terbentuknya output. Input di sini suatu organisasi harus memperhatikan sumber daya, kemudian input dari lingkungan hingga sarana dan prasarana yang disediakan. Kemudian untuk proses harus adanya pegawai yang profesional, pembagian tanggung jawab, hingga dukungan dari pimpinan berupa motivasi, pendidikan dan pelatihan, hingga akan menghasilkan suatu output, yaitu berupa peningkatan produktivitas. Produktivitas ini terbentuk dari motivasi dan kemampuan. Motivasi ini memerlukan 3 unsur. Yang pertama adalah komitmen diri, dukungan lingkungan, kemudian budaya yang mendukung. Yang kedua yaitu kemampuan, harus adanya pendidikan, pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Ada 5 pilar dalam total quality management yang merupakan kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Organisasi sebagai pilar yang utama didukung oleh produk, proses, pemimpin, dan komitmen. Suatu organisasi harus melakukan inovasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Terdapat 4 cara dalam melakukan inovasi. Yang pertama adalah dengan cara penemuan, kemudian pengembangan, duplikasi, dan cara sintetis. Dengan penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang baru. Sedangkan pengembangan adalah mengembangkan produk, jasa, atau proses yang telah ada. Duplikasi, menduplikasi penemuan yang sudah ada dengan menambahkan unsur-unsur yang sesuai dengan organisasi kita. Sedangkan dengan cara sintesis, yaitu memadukan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formula yang baru. Sekian penjelasan dari saya mengenai komitmen mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.